Iya, jadi IHSG kita hari ini terkini itu bergerak uptrend ya. So far sih masih uptrend, tapi ada pola divergent yang mengacu terhadap MACD dan stokastik ya. Jadi kalau kita bicara indikator yang nampak saat ini ada divergent ya, dimana di sini kalau teman-teman perhatiin di stokastiknya, walaupun masih di atas 50 tapi sudah tidak membentuk high yang lebih tinggi ya. Jadi dia untuk masuk ke overbought itu cukup berat ya, nggak kayak high sebelumnya di sini ya. Jadi di kenaikan sebelumnya ini dia lebih tinggi dan kemarin pas baru mencoba break yang Project kemarin sempat bilang IHSG ada potensi double top, ternyata di breakin tapi false ya. Kemarin sempat di breakin di angka 7000 ya, sempat close di 7020 something tapi fail ya. Fail bertahan di atas 7000 dan kemarin itu sebentar project cek dulu. Kemarin itu sempat close di high-nya 7032 ya. Sempat close di 7032 sempat naik ke 7032 tapi gagal close di atas itu. Jadi ada kemungkinan double top yang project project khawatirin kemarin itu terjadi ya, dalam artian di sini membentuk yang namanya false break ya, dan ada divergent, ada potensi divergent. Jadi potensi divergent itu berarti tren kenaikan kemarin atau high kemarin yang di 7032, high-nya itu 7032 itu adalah high terakhirnya. Nah, cuman jangan terlalu gugup dulu. Dari minggu-minggu kemarin juga Bro aja udah bilang IHSG kita ada potensi double top, terus juga sebisa mungkin kurangi porsi, dan juga kemarin itu Project sempat bilang selama IHSG kita masih di atas 6946 ya, teman-teman masih boleh bertahan ya, kecuali kalau close di bawah 6946. Dan kemarin IHSG kita close di atas 6946, dimana kemarin itu close-nya 6954, walaupun sempat turun dalam ya, cuman dia kepantul di MA7 ya, jadi dia masih bertahan di atas MA7. Jadi so far sih sebenarnya masih aman, tapi hati-hati ya. Jadi kenapa hati-hati? Karena sudah ada divergent, baik dari segi stokastik maupun juga dari segi MACD ya, dimana MACD kita kemarin sempat golden cross tapi momentumnya nggak kuat ya. Jadi signal dan MACD lainnya dia nggak mekar ya, masih belum mekar, sehingga divergent convergence-nya sehingga terjadi divergent ya, dimana di sini kalau teman-teman perhatiin high yang di pertengahan Februari sama high kemarin itu MACD-nya turun ya. Dari segi volume juga sudah mulai turun, jadi tetap waspada ya. Project juga sudah mengingatkan kalau bisa teman-teman kurangi ya, sebisa mungkin kurangi porsi ya, sebisa mungkin. Dari yang tadi biasanya teman-teman main pakai margin atau main all in cash ya, nyisain cash cuma mungkin 10% atau 5%. Nah, karena IHSG sudah mulai divergent, sebisa mungkin jangan maksain breakout buy, itu yang terutama ya. Sebisa mungkin jangan paksain ambil skenario breakout buy, kecuali buy on weakness masih oke lah. Kalau maksain skenario breakout buy, ada kemungkinan keguyur IHSG dia fail breakout. Jadi karena IHSG sudah membentuk divergent ya, makanya teman-teman sebisa mungkin pakai skenario yang defensif ya, jangan yang offense lagi ya gitu. Selanjutnya sentimen terdekat kita itu adalah The Fed ya, suku bunga The Fed ya. Kemarin The Fed meningkatkan suku bunga ya, yang harusnya Jumat kemarin kita sih berharap
BI juga naikin dan ternyata enggak. Makanya di penutupan akhir IHSG kita cukup ketarik ya. Ada demand di sana karena kita tahu The Fed itu kan acuan seluruh dunia ya. Walaupun dia mengatur dolar, tapi ya kita bergantung banget sama mereka, sehingga harusnya BI kita intervensi juga karena di dalam negeri juga sudah kita bicara tentang inflasi juga sudah inflasi ya, karena tapi inflasi nggak terlalu tinggi ya, karena inflasinya kemarin juga dibahas, inflasi terjadi karena harga bahan bakunya yang naik ya, bukan demand yang naik gitu. Jadi balik lagi, sentimen ini atau intervensi US ini sudah mulai berimbas ke IHSG ya, karena balik lagi ya, US cepet-cepet buru-buru naikin suku bunga ini salah satunya karena ada perang Rusia ya. Rusia Ukraine itu salah satu alasan mereka intervensi langsung naikin suku bunga. Ya. Jadi domino dari perang sudah mulai terasa di IHSG. Jadi teman-teman perlu waspada juga ya. Nah, kalau dari sentimen mungkin itu saja sentimen yang ada di IHSG hari terkini ya. Karena kalau project perhatiin memang IHSG kita sudah mulai balance, dalam artian ya sudah sektor-sektor yang naiknya komoditas yang naiknya kenceng tuh udah mulai steady ya, udah mulai stabil ya, udah mulai melemah, tapi kemarin juga sudah mulai menguat lagi ya. Jadi secara sentimen sih kita belum memiliki sentimen yang bombastis banget. Jadi balik lagi tadi yang Project bilang, sebisa mungkin kita bermain defensif. Nah, karena big cap bermain defensif, makanya tema rekomendasi hari ini adalah gorengan ya. Manfaatin momentum saham-saham big cap turun, gorengan yang nanggung. Nah, sebelum Project mention saham-saham gorengan yang berpotensi manggung, tetap disclaimer dulu ya. Ingat, ketika teman-teman bermain dengan yang namanya saham gorengan, maka sebisa mungkin money manajemennya dimanfaatin banget ya. Terus juga sebisa mungkin kalaupun gagal cuan, teman-teman harus cut loss ya. Jangan dibiarin aja. Kalau misalkan teman-teman nyangkut di BRI, BCA, nyangkut nih, ya udah dibiarin aja, one day pasti naik, ada kemungkinan naik ya. Tapi kalau teman-teman bicara saham gorengan, sentimen yang nggak ada, yang digoreng hanya harga dan juga digoreng hanya karena euforia, maka teman-teman harus berhati-hati ya. Jadi ingat ya, disclaimernya, teman-teman harus hati-hati. Rekomendasi pertama di sini nggak gorengan banget, tapi memang kemarin pas naiknya juga cukup digoreng. Ini digoreng karena fundamental sebenarnya, tapi tetap teman-teman perlu hati-hati ya. Ada namanya Antam ya, Aneka Tambang. Skenarionya buy on weakness karena baru mantul dari MA20 ya. Buy areanya di 2320, take profitnya teman-teman bisa manfaatin upper band ya di 2800 untuk sekarang. Cuman nanti juga upper bandnya bakal adjust ya. Jadi TP pertamanya di upper band, TP keduanya di high kemarin 3170 ya. Untuk saat ini stop lossnya kita cukup lebar di 2000 karena harusnya harga 2000 itu cukup kasih psikologis yang kuat untuk nahan harganya. Cuman kalau teman-teman ngerasa kejauhan untuk support 2000, teman-teman bisa pakai low terdekat di 2270 ya. Itu untuk Antam ya. Selanjutnya di sini project ada LSIP ya, atau PT PP London Sumatera. Ini nggak tahu baca London apa London ya. Yang jelas LSIP ini skenario juga masih spec buy karena dia kemarin itu baru saja keluar dari MA20 ya. Terus juga secara stokastik dan MACD juga dia berada di area jual
ya, area downtrend. Jadi tapi kita di sini masih berharap dia bergerak sideways. Jadi stokastiknya balik lagi ke atas 50. Ya, dia belum membentuk pola akselerasi mantul dari 50. Jadi selama dia belum menguat 50 mentok ke bawah sebelum terbentuk itu kita masih bisa berspekulasi bahwa dia bergerak sideways dengan rentan yang lebar. Nah, di sini Project rekomendasiin buy area-nya di 1400 ya, di close kemarin juga boleh. Nggak usah terlalu nafsu ngajar di atas close karena secara sentimen sih minyak sudah berada di fase terakhir ya. TP1 nya di 1500, Project manfaatin upper band. TP2 nya itu higher high ya, tapi kayaknya TP2 ini potensi kesentuhnya kecil ya, cuman tetap teman-teman perlu adjust analisa ketika memang sudah kesentuh di 1500 ya. Stop lossnya untuk saat ini di low terdekat di 1310, yaitu untuk LSIP. LSIP udah, ada BBHI di sini. Nah, BBHI di sini Project berharap dia bisa mampu keluar dari zona 50 stokastik ya. Jadi secara stokastik dia masih terus berada di bawah 50 dan kemarin candlenya close di atas MA20 ya, dan stokastiknya sudah mendekati area 50. Nah, dan di sini Project berharap dia mengakhiri zona downtrendnya ya. Secara MACD juga sudah membentuk divergent. Jadi ada harapan TP 6575 tercapai ya. Jadi buy areanya boleh di last candle ya, di penutupan kemarin 5450 harganya. Stop lossnya pakai low terdekat di 4825. Ini untuk BBHI. BBHI sudah ada TINS juga di sini. TINS juga laporan keuangan bagus ya, sama kayak Antam. TINS juga bertahan di atas MA20. Di sini skenario juga masih bow. Take profitnya di 1780, take profit 2-nya di high 1915. Stop lossnya di 1540. Dan terakhir stock pick yang kelima ada BCAP ya. BCAP ini sebenarnya tadi temanya gorengan karena Project pengen ngeluarin semua gorengan ya. Cuman yang Project keluarin hanya BCAP-nya aja. Cuman di balik BCAP ada IATA, ada BABP juga menguat ya. Nanti kita bahas satu persatu yang muncul sinyal buy di saham gorengan Project. Bentar, Project sambil buka file dulu. Ya, balik lagi. BCAP ini Project masih berharap dia sideways, tapi last candlenya oke banget. Kalau dari segi MACD dan stokastik belum ada sinyal, cuman di sini kita masih bisa berspekulasi ya. Makanya di sini spekulasinya untuk trend following, siapa tahu dia bisa kembali trending lagi untuk BCAP. Buy-nya 272, TP1 di 310, TP2 di 340 ya, 340 sampai 350. Stop lossnya di low terdekat atau lower band, di low terdekat di 232 ya. Jadi itu saja rangkuman pekan ini untuk pekan depan. Jadi secara sentimen kita masih mengacu sentimen the Fed, suku bunga dan inflasi ya. Kita berharap inflasi kita juga menguat, tapi kalau bisa menguatnya nggak terlalu jauh ya, karena yang Project takutin ya menguatnya karena tadi ya cost push bukan demand ya gitu. Nah, dari sini Project coba bahas ya, coba kita masuk pembahasan kita. Nah ini ya, ini list saham gorengan. Ya, jadi ada IPTV, ada BCAP, NATO, MSKY, ada juga INKP di sini yang kemarin sempat ketarik ya, BBHI. Nah, ini tadi yang Project masukin hanya BCAP ya. Sebenarnya IPTV, BCAP, BABP mau Project masukin cuman terlalu pom-pom ya. Takutnya wah Project mentang-mentang kerjasama sama MNC, ketika MNC muncul sinyal buy langsung disikat saya semua direkom. Enggak. Ya makanya Project
masukin BCAP aja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Project baca komentar dulu. Goto buy or buy, kita bahas lagi. Goto malam project, malam juga. Waalaikumsalam bang, waalaikumsalam. Malam project, project sehat, alhamdulillah sehat selalu. Malam project, malam juga. Sido masih oke di hold, apa sudah waktu TP project? Wih, ya Sido kemarin naik kenceng ya kalau nggak salah ya. Sido, gak Sido aku. Sido, idih, menarik juga nih ya trennya ya. Sido, bahkan sudah terakselerasi ya Sidonya ya. Sido cukup oke ya kalau project tarik dari sini. Sido, apakah sudah masuk area TP atau belum? 161 sudah lewat ya. Sudah ya. So far ini sudah masuk area TP ya. Jadi teman-teman perlu waspada. Kalau punya barang, saran project sih monggo di TP ya. Karena udah lumayan naik kenceng. Cuman kalau teman-teman memang trend following, saran project sih pakai metode box console aja ya. Selama dia masih ada upside dikit ya. Pakai metode box console aja buat teman-teman yang sudah terlanjur punya barang dan cuan lebar ya. Pakai metode box console. So far box console-nya range-nya 1070, 1030, 1070 di break, 1070 di break, maka stop loss-nya pindahin ya. Kalau sekarang stop loss-nya masih 1030 gitu. Gudang garam gimana bro? Gudang garam cukup oke ya, karena di sini project juga ngerangkum dia tuh ada sentimen. Bentar, mana ya kemarin ya sentimen ya? Ada BlackRock dan Vanguard tambah posisi di HMSP dan GGRM. Dalam dua bulan terakhir BlackRock dan Vanguard menambah koleksi GGRM HMSP untuk reksadana mereka. Apakah BlackRock kenaikan cukai atau mereka punya informasi tidak diketahui oleh investor retail? Nah, ini news dari sekuritas belah ya, Project Comot. Gitu. Jadi so far sih kalau gudang garam, widih, naiknya luar biasa ya. Kalau kata project sih nanti dulu lah. Ya lebih baik yang pasti-pasti aja ya, dalam artian cari yang trennya sudah terbentuk ya. Karena ini kan trennya kan masih sideways ya. Jadi nanti aja. Lebih baik kita telat ketimbang buru-buru tapi cut loss ya. Lebih baik telat cuannya dikit ketimbang buru-buru akhirnya cut loss ya. Sabar project, masih opening kawan. Project Java gimana? Halo kak, BTW bisa kerja sama sponsorship nggak kak? Boleh, kalau mau kerja sama sponsorship langsung DM aja ya. Project jadi beli PTM kemarin, project jadinya beli Indi ya. Os project kolesterol kebanyakan gorengan, Telkom, BRI, BSDE. Sebentar, project ini chartnya pakai aplikasi apa? Lengkap ada indikator-indikator. Woi, iya dong. Pakai apa ya? Ada deh, nggak boleh tahu. Makanya ikut grupnya project. Grup project itu sahamologi private ya. Sahamologi private ya. Jadi sahamologi private itu kalau teman-teman yang umumnya itu ada di channel sahamologi ya. Teman-teman bisa join di t.me/sahamologi. Itu untuk channel ya. Kalau teman-teman mau masuk sahamologi private, teman-teman bisa japri ke admin project ya, t.me/Putra Rosahadi ya, pakai H ya, Rosahadi.
Jadi teman-teman bisa kontak dia untuk dimasukin ya. Syarat dan ketentuannya, syaratnya itu teman-teman harus buka rekening MNC dengan kode M01 dan minimum top up di 1 juta ya. Nah, jadi ketika teman-teman udah masuk grup private-nya Sahamologi, nanti di sana Brojek bakal sering terabar. Mungkin ada info-info juga di sana ya. Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Kalau masalah rekomendasi, kita semua free ya rekomendasi ya. Kita bukan grup rekomendasi, kita grup edukasi ya. Edukasi dan kabar. Jadi masalah rekomendasi teman-teman balik ke masing-masing ya, karena ilmunya sudah Brojek ajarin semua ya. Paling di Terabar Brojek ngasih tahu ini menarik ya, bisa dipantat. Pantat itu bukan jorok ya, pantat itu pantau ketat ya. Buat teman-teman yang nggak tahu pantat, pantau ketat ya. Gitu. Oke, kita coba bahas ya. Tadi Brojek bilang kan manfaatin momen IHSG divergent ya. Balik lagi ya, rangkumannya adalah pertama IHSG bergerak divergent. Jadi teman-teman perlu hati-hati untuk bertransaksi ya. Dalam artian di sini teman-teman yang hobi trading ya. Yang hobi trading, teman-teman mainnya pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru, karena IHSG sudah potensi divergent. Nah, kalau IHSG divergent, ingat ya, IHSG itu digerakin sama big cap doang. Jadi kalau big cap turun, yang main adalah gorengan. Nah, makanya tema rekomendasi hari ini adalah gorengan. Cuman dibalik itu juga coal dan nikel masih menarik ya. Coal, nikel, konstruksi, properti itu masih menarik. Di balik itu di sini Brojek kasih tahu ada IPTV ya. IPTV di sini juga cukup menarik. Ya, cukup menarik IPTV di sini. Brojek berharap besok bisa close di atas 152 ya. Nah, IPTV ini masih bergerak box konsol ya, di dalam box konsol di mana range-nya 152 sampai 112. Nah, paling bagus beli mendekatin 112. Tapi karena kondisi trennya seperti ini, jadi paling bagus kita belinya breakout buy di 152. Ya, jadi kalau besok IPTV bermain di atas 152, teman-teman menarik ya, boleh di spec buy-in, boleh breakout buy. Ingat ini saham gorengan ya. Kita nggak relate sama saham-saham yang gede-gede. Makanya tadi Bro sempat bilang, ketika IHSG divergent, ketika IHSG arahnya sudah mulai sideways, jangan main breakout buy. Memang, tapi kalau di gorengan itu nggak berlaku ya, karena gorengan itu punya kemauan mereka sendiri ya. Tidak akan ikut yang namanya indeks ya. Tadi BCAP sudah dibahas ya, BCAP ini juga menarik ya, tadi boleh disikat. Terus juga ada NATO, cuma NATO masih sideways banget ya, nanti dulu. Ada MSKY cakep ya, teman-teman boleh juga dimasukin watchlist. Jadi Brojek catat ya. WL gorengan untuk besok. Kalau gorengan Brojek nggak bisa lihat jangka panjang ya, jadi yang Brojek lihat adalah day trade aja untuk besok. Jadi ada IPTV, ada BCAP, ada MSKY, terus kalau KLBF nggak terlalu oke. FIMP ini sama apa ini? Ini menarik ini FIMP nih, FIMP karena udah trending ya. Jadi dia itu sempat downtrend, dari IPO downtrend, udah mau setahun nih, udah mulai bisa diarahin. Dan ini udah mulai uptrend. Ya, coba bentar. Brojek ganti weekly. Kita cari. Wah, lebih menarik kalau dia close di atas 61. Oh, ini saham ini ya. Sama apa namanya? Papan akselerasi ya. Nih. Ya, polanya seperti ini ya.
namanya itu gini asik. Ngayal ya. FIMP menarik, FIMP MPOW enggak, NPG Kobex ini gorengan banget. Nelly lumayan. NPFG POW BSML sama apa sih? Gak tahu. Namanya juga nggak tahu. Nelly paling cukup menarik nih. Nelly guguk. Nelly. Enggak deh Nelly. Ya, jadi WL gorengan untuk besok itu IPTV, BCAP, MSKI dan FIMP. Jangan tanya project nih saham apa, project yang nggak tahu ya. Ini project cek lagi, project screeningin lagi. Di sini ada MR, Arto, SMMT ini udah ketinggian, GGRM, Bull, LSIP, Tekin, Net TV ini ada nih Net TV kita masukin. Kayaknya udah lucu nih Net TV nih. Tapi ini masih 3 orang ya. Oke. Kurang lebih seperti itu ya watchlist gorengan kita. Ingat, kalau udah bilang gorengan cabut cuan cuan cabut ya, colok cuan cabut, nah itulah pokoknya ya istilah-istilah orang tuh ya. Jadi teman-teman secukupnya ya, kalau istilah project itu secukupnya. Ini komen gak dibaca, astaga udah spam. Apa IATA? Sabar, satu-satu. Yang komen banyak ya, nggak teman-teman aja. Pakai itu tuh yang komunitas berisik. Apa tuh? Komunitas berisik. IATA woi bang, minta insight-nya. Coba kita lirik ya. IATA ya. IATA oke, menarik IATA. Tapi volume udah mulai turun ya secara tren. Ini berarti sudah berada di akhir tren karena volume turun, harga naik ya. Kalau yang bagus itu harga naik, volume naik. Kalau ini harganya naik, volume turun. Jadi ini sudah berada di fase take profit ya kalau kata project ya. Jadi kalaupun menguat day trade aja. Jadi kalau misalkan teman-teman mau masukin ini ke watchlist gorengan, monggo ya, monggo, jangan sungkan-sungkan ya. Gitu. Oke, kita coba update singkat. Kita tadi project bilang yang menarik itu emiten Coal ya. Emiten Coal itu sudah mulai respon mantul dari support ya. Di sini project update chartnya. Adaro udah mulai respon tapi belum kuat ya. Jadi supportnya udah kena tapi belum kuat mantul ya. Itu masih skenario kita zaman dari awal ini terabar ya. PTBA justru baru kena di support. Jadi besok itu menarik buat dipantau ya. Cuman ingat ya, PTBA ini dia closingnya Marubozu. Jadi closing Marubozu, volume juga oke. Jadi besok menurut proyeksi besok ada potensi dia ngebentuk bullish harami ya. Kita berharap dia ngebentuk bullish harami. Jadi baru sesuai dengan skenario ya. Jadi ingat itu ada panahnya ya. Jadi skenario PTBA itu masih sesuai panah. Kalau Indi sebenarnya sudah bermain di support 2160 2170 ya. Project juga kemarin udah ngambil 2180 2160. Semoga aja break di resisten terdekatnya itu di high 2250 karena kemarin itu dia kepentoknya cuma sampai 2240 ya.
Abis ini yang menarik banget itu juga Doit setelah dia ngebentuk tweezer bottom ini ya, jadi low-nya sama, dalam artian ini double bottom kalau teman-teman pindahin ke time frame lebih kecil ya. Ini udah setengah jalan, harusnya sih masih oke ya untuk Doit, cuman saran project sih mending saham yang lain ya. Karena ini udah apa ya, dibilang ketinggian sih nggak juga ya. Nanggung posisinya, kepala nanti nunggu breakout buy. Cuman kalau mau day trade pun oke ya. Jadi untuk Koal masih oke. Project apalagi PTBA, kayaknya PTBA besok project bakal hajar ya. Kayaknya kita lihat besok. Kalau duit ada kita beli ya. Kalau nggak ada ya kita nonton aja. Sesuaiin aja sama money managementnya ya. Ingat tadi kata project, karena IHSG masih skenario downtrend, skenario-nya sideways, jadi untuk skenario call yang buy weakness masih aman ya, karena belinya mendekatkan support ya. Beda kalau misalkan kita nyari saham-saham yang breakout buy, jangan, sebisa mungkin jangan. Ya ini untuk call masih oke. Untuk properti, project kemarin ngambil di 770 SMRA, semoga aja kuat bertahan ya. Semoga aja besok naik kenceng untuk SMRA. Kalau Ciputra masih so-so juga ya. So far sih masih lebih menarik ini tadi, cuman Ciputra ini sudah membentuk uptrend ya. Sayangnya dia bermain di Fibo 100, harusnya bermain di atas 127 ya. Kalau dia bermain di atas Fibo 100 itu kurang greget ya. Untuk BSDE-nya itu kalau kita bicara neckline-nya 1000, dia close pas di neckline, jadi tinggal harap-harap cemas aja, semoga nggak di break ya. Untuk Pewon justru ini sudah break low nih Pewon. Paling nggak kita nunggu di 484 ya. Itu support terakhirnya. Kalau 484 di break, cut loss. Jadi so far sih properti ngeri-ngeri sedap ya. Untuk Sumarekon, project bilang bagus karena project punya. Ingat ya, kalau misalkan trennya masih jelek tapi project bilang bagus, berarti itu project punya. Salah satunya Sumarekon ya. Sumarekon kemarin project baru banget beli di 770. Ekspektasi project naik ya, karena kemarin sempat 790 tapi dibanting lagi. Ya, itu untuk properti. Kalau untuk konstruksi, Waskita masih kuat bertahan di 550, masih ganteng ya. Waskita masih cakep, masih kuat bertahan di 550. Wika masih oke ya, masih bertahan juga di box konsolnya ketinggian nih 990 sampai 1115. Kalau Waskita tadi box konsol juga nggak? Waskita box konsolnya udah pindah ya, 550 590. PTPP yang project punya ya, PTPP itu kemarin project beli di 1020 ya. So far sih dia box konsolnya 1025 ke 975. Jadi PTPP karena project punya, makanya project bilang bagus ya. Stop lossnya di 975. Jadi kalau misalkan close di bawah 975, mau nggak mau project cut loss. Untuk Adi lebih jelek karena dia break low kemarin. Break low nggak sih? Oh enggak nih, pas 760. Pas. Wika, Waskita. Ya gue sih berharap Waskita kuat bertahan 550 sih. Weton Project WG, saran project sih subcon nih nanti dulu ya, fokus konstruksinya dulu. Konstruksinya sudah trennya sudah terbentuk, baru sikat subconnya ya. Ingat ya, untuk konstruksi teman-teman fokus induknya dulu. Kalau induknya udah jalan naik, baru subconnya ya. Jadi jangan fokus di subconnya dulu, karena subconnya masih nggak jelas. Subconnya itu maksudnya kayak Weton, WG, terus WSBP. WSBP malah mandek kena PKPU kalau nggak salah ya. Gitu. Jadi hati-hati ya. Tadi project bilang koal menarik, properti menarik, konstruksi menarik. Menarik dalam artian karena buy on weakness ya, bukan breakout buy. Terus project tadi mau bahas apa lagi ya? Project mau bahas apa lagi ya?
Ya udah deh, Project balik ke pertanyaan. Ingat ya, yang live sama Project, ingat yang live sama Project kalau mau bertanya pastiin nanyanya kalimatnya panjang ya. Karena Project bakal scroll, kalau yang nanyanya cuman nggak Project jawab ya. Nih, kayak contoh nih, Diana Bre nanya, KPG gimana bro, boleh masuk kah? Nah, jadi ada effort ya, ngetik ya. Jadi bukan Project aja yang baca sana sini. KPG menarik. KPG cukup menarik, breakout by 114 cukup oke ya. KPG cukup menarik ya. Di sini dia ngebentuk pola sideways miring gitu ya. Nah, jadi dia ngebentuk pola sideways miring, 114 di break, menarik ya. Kalau misalkan neckline yang ini di break, wassalam. Ketawanya harus banget hihihihi ya, gitu ya. Net TV Project. Net TV tadi udah ya. Net TV masukin ini apa namanya? Watchlist gorengan. Apex Project menarik arah berjilid-jilid. Wih, arah berjilid-jilid ngeri banget istilahnya, bah. Apa pula itu? Arah berjilid-jilid. 900 break lumayan, cuman menurut Project sih, ini udah break ya? Wah, nggak jelas banget nih saham. Ada sentimen ini berarti nih. Monggo mau disikat, cuman Project ngeri volumenya kecil. Maksudnya nggak aneh aja kalau misalkan udah arah sekali, terus besoknya arah tapi nggak dikasih body ya. Sebisa mungkin sih kalau Project sih ngeri ya kalau Project, cuman nggak apa-apa. Cuman kalau teman-teman mentalnya oke ya monggo. Kentut ceria, buset namanya kentut ceria. CMPP Project. CMPP ini yang ini bukan Erasia bukan benar. CMPP Project, CMPP cukup menarik nih. 645. Wow, ini hidup dari mimpi ya. Menarik ini CMPP, cuman udah naik 3 kali lipat ya. Project waktu itu pernah ini duduk bareng sama direksinya. Menarik kalau dia pas dicerita sih menarik banget karena dia mau go internasional, mau gini. Fokusnya dia bukan penerbangan tapi traveler. Project bagi AFL-nya. Nah lo, AFL Project sebenarnya gratis, tinggal teman-teman ikut kelas AFL. Project bakal share banyak AFL di sana ya. Cuman karena udah pada aktif ya, jadi ya Project udah males share AFL. MPPA tembus 400 Bang Jack. MPPA 384 dulu, 384 di break baru ke 430 ya. Perkara 400 nggak jadi patokan ya, patokannya 384. MTL gimana? MTL masih sama skenario-nya. Wah, break low lagi dia. Tapi sayang banget ini kemarin kalau nggak ngambil ya. Harusnya ngambil ini, open 740 dia. Pas dia udah 760 sikat harusnya, cuman ya ketar-ketir juga ya. MTEL sekarang masih sama, beli setelah break 835. Sebelum dia break 835 jangan, bos, jangan. Ampun jangan. GGRM Project. GGRM tadi udah dibahas ya, lebih baik tunggu dia trennya jelas ya. Sebelum trennya jelas jangan disikat. Sayang. Wih, gitu dong, nanyanya panjang. Project kalau seperti ESA atau BBB yang sudah tinggi itu bagaimana? ESA. Kalau bisa jangan dulu ya. Kalau bisa ESA nanti dulu ya. Karena udah ketinggian. Sayang mau beli saham yang tinggi walaupun masih trending ya. Paling nggak teman-teman spek buy aja dengan volume tipis di mendekati EMA 7 nih ya. Semakin dalam di bawah EMA 7 makin menarik, tapi kalau sudah close di bawah EMA 20 wassalam ya. Cut loss aja.
BRMS selama di atas MA di atas 200 apakah masih aman? BRMS di atas 200 apakah masih aman? Masih aman ya. Patokannya bukan 200, patokannya 180, MA20 aja. Ya. So far sih masih aman untuk BRMS. Doit gimana potensi, apakah break atas? Harusnya sih bisa break atas, cuman kalau baru beli sih sayang ya. Karena kondisinya sekarang tuh di tengah-tengah ya, nanggung. Saham gorengan, bos gimana project? Haus. Bos, masih kurang menarik menurut project ya. Project Adro gimana view-nya? Apakah Adro sudah bisa masuk dan sentimen masih bagus? Makasih Project. Adro udah dibahas. Skenario masih sama, masih buy on weakness. Kalau mau masuk monggo selama di atas 2650. GGRN kemarin naik 2900 Project, lanjutnya gimana tuh? Palm gimana bro project prospeknya? Palm sih selama di atas 765 sih menarik ya. Selama di atas 765. Kalau mau beli breakout buy di 875 ya. Itu untuk POM. Gosco udah mantul support 50. Livecam juga bagus, gimana project? Gosco sih project no comment sih. Ini teman-teman day trade aja ya. Gue beli lumayan banyak nih project INKP. Please bahas ya, gue masuk 8.000 dengan 100 juta. Wih, banyak banget. INKP masuk 100 juta. Apakah menarik project? Menarik ya. Jawabannya masih menarik karena dia mantul di uptrend line ya. Harusnya sih ini bisa ya. Cuman balik lagi nih, kelemahannya itu kemarin dia naiknya cuman ABC. Jadi mau nggak mau Om Marohum Panjaitan kalau dia close di bawah 7.800 mau nggak mau cut loss ya. Lumayan 200 poin dikali 100 juta berarti sekitar 200 poin 16 itu 20%, 40 itu 4% ya. Sekitar 24% ya. 2% ya itulah pokoknya ya. 3%an ya kayaknya. Yang sih iya, sekitar 2,4% ya. Lumayan lah rugi 2,4% ya. Ingat ya, Om, 2.400-nya diklasin ya kalau misalkan close di bawah 7.800. Ya, balik lagi ya. Ini dia itu naiknya ABC ya. Yang project pengen dia close di atas 8780 untuk pasti ke 95. Nah, karena dia cuma mentok ABC jadi ada potensi nih turun lebih dalam. Nah, jadi kita pepetin aja supportnya di 7.800 gitu. Bagaimana SKMI project, hold apa buy? SKMI hold apa buy? Stay away, wait and see ya. Hold juga enggak, buy juga enggak ya. Nantilah, mungkin digocap baru menarik. Tapi digocap pun juga bla 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 bla. Dinar gimana project, potensi naik lagi enggak? Dinar Candy, widih. Dinar Candy so far sih masih sideways ya, belum menarik Dinar Candy. Project saran untuk stop loss breakout gimana project? Apakah dari last candle atau pakai apa project? Breakout support breakout itu stop loss breakout itu pertama pastiin breakoutnya sudah terkonfirmasi ya. Pastiin breakoutnya sudah terkonfirmasi. Misalkan Antam break 3000, pastiin dia sudah konfirmasi rule of 3. Setelah dia konfirmasi rule of 3 di 3000, maka stop lossnya itu 3000 dikurang 3%. Itu baru apa namanya stop lossnya ya gitu. ADCP gimana bro? Kapan uptrendnya? Mainnya ketenge. ADCP baru IPO, jangan tanya project, tanya Pak Bandarnya. Migas project, Pegas gimana? Pegas masih jelek ya, walaupun laporan keuangan oke. Karena dia kemarin naiknya karena sentimen perang, jadi masih nggak menarik ya.
Average down ras kita udah bisa belum project? Beli atas sudah 50%, mau average down bingung. Nanti dong, trennya belum terbentuk uptrend ya. Boleh average down setelah break 605 ya. Kalau 605 sudah di break baru boleh average down. Dan sekarang belum break 605. Bro, Java turun lumayan, gimana prospeknya? Harusnya di cut loss aja sih. So far sih Java dia gagal break neckline ya. Nih, gagal break neckline. Kalau neckline-nya gagal di break ya mau nggak mau dia masuk lagi ke sideways-nya. Ya. Kalaupun masih kuat nahan sampai lebaran, paling enggak support 1545 itu support terakhirnya ya untuk Java. Gitu. Arto kapan naik lagi ya? Mungkin nggak bakal naik sih karena dia bakal fokus di gotonya ya. Project IHSG konsol kira-kira saham-saham digital dan teknologi bakal manggung, bisa ya. Sektor-sektor teknik, sektor-sektor yang kemarin pas lagi rally nggak naik itu kalau misalkan IHSG terkonfirmasi sideways bisa naik ya. Terutama mungkin bank digital. Tadi juga Project sudah rekomendasiin BPHI ya. Semoga bermanfaat lagi. Semoga naik. Project Excel gimana? Menarik apa enggak? Sama Antam gimana tuh? Apa ada yang lebih menarik? Tadi udah ya, rekomendasi 5 saham Project. Nanti teman-teman yang telat bisa pantau di channel aja ya, karena nanti bakal Project share di channel PDF-nya ya buat teman-teman yang telat. ITMG dengan sentimen dividen gimana Project? ITMG nggak usah pikirin sentimen dividen. Sebenarnya memang ITMG ya rajin bagi dividen. Tapi ingat, setelah dia bagi dividen pasti gap down-nya panjang ya. Itu BRMS udah dibahas tadi BRMS. BRMS selama di atas 178, 180 masih aman. Arto Bang berani masuk nggak? Enggak. Mapa woi, bahas kali Mapa ada di bursa kok. Iya ini dibahas. Mapa itu tunggu konfirmasi break 2690. Ya 2690 di break mantep ya. Kalau nggak di break wassalam. Mapa, ya benar. Sebentar, Mapa continue berat sih kalau continue. Dia rounding ya. Ya benar. Jadi untuk Mapa 2690 ya di break baru menarik. MNC emang cek susah banget tembus 1000. 1000-nya kejauhan. Kemarin juga naiknya tanpa. Sebenarnya sih menurut gua media ini nunggu sentimen apa sih namanya? Apa sih yang apa ya? Yang itu lah pokoknya. Yang digital apa gitu. Dan itu pun sebenarnya masih kalah sama YouTube ya. Jadi media itu emang lagi berat sekarang. Kena sentimen YouTube ya. Cara ngikut kelas AFL gimana Project? Ikut aja di channel ya. Di piawai. Teman-teman ikut di piawai kalau emang sudah beli kelas ada nggak ya di piawai? Nanti Project update deh. Di piawai kelas AFL itu ada level 1, level 2. Level 1-nya lebih ke cara pakai AMI broker. Level 2-nya kita sudah belajar backtest dan segala macam, cuman masih belum advance banget ya. Nanti kalau teman-teman sudah beli kelasnya di piawai, nanti japri aja Project ya. Di Telegram nanti Project masukin ke grup AFL. Gitu. Banyak banget yang nanya ya, Project dari atas. Bumi potensi gimana Project? Bumi hajar.
Bumi sikat aja ya Bumi. Gue masuk ke grup ya Om biar bisa terabar. Boleh, monggo. Oke, jam 9 karena tadi telat 6 menit nanti jadi project lebih 6 menit ya. BWPT masih nggak menarik Lia, nanti deh. Lia Eden. Project Antam untuk invest biji mana? Invest kok di tambang gimana sih? Invest jangan ditambang ya. Invest itu di perusahaan yang bukan perusahaan siklikal ya. Invest itu bukan di perusahaan siklikal. Kalau perusahaan siklikal itu namanya invest juga sih istilahnya, value investing ya. Siklikal itu value investing. Jadi yang kita lihat value-nya. Kalau invest long term itu di growth investing ya. Cari perusahaan yang cetak growth, cari perusahaan yang berpotensi terus cetak laba, cari yang perusahaan yang labanya terus tumbuh, berarti dia terus ekspansi, berarti dia terus inovasi. Nah itu untuk perusahaan invest. Kalau Antam itu siklikal ya, dia sangat bergantung dengan yang namanya sentimen, dengan yang namanya nikelnya, dengan yang namanya penjualannya, dengan yang namanya cuaca, dengan yang namanya smelter dan segala macam, dengan yang namanya kebijakan pemerintah. Berat ya. Jadi jangan invest perusahaan seperti itu untuk long term, kecuali value investing. Teman-teman tahu bakal ada value yang bagus, sejenisnya gitu. Oke, yang bertanya banyak banget nih. Mohon info indikator yang sering dipakai project. Indikator yang sering project pakai cuman ini ya. Nah, MA20, MA7, Bollinger Band, Stochastic, volume, MACD. Dah itu aja. Ya, project ulangin ya. MA7, MA7 exponential moving average 7, MA20 moving average 20, Bollinger Band 22 ya. Middle band 20, standar deviasinya 2, Stochastic ya 1533, MACD 12269 ya. Gitu. Oke, tampaknya itu saja yang bisa Project sampaikan hari ini ya. Rangkuman kita hari ini nggak terlalu banyak. Cuman ada watchlist gorengan, ada IPTV, BCAP, MSKY, FIMP, Net TV ya. Untuk properti masih oke tapi ngeri sedap. Untuk konstruksi semoga nggak break support. Untuk koal semoga nggak break support juga. Terus itu aja ya. Untuk Big Bang harusnya sih nggak belakangan ya, karena hari ini juga Jumat kemarin juga asing sudah stop belanja di Big Bang ya. Oke, itu aja. Terima kasih.